Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala umurid dunya waddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Pak Rektor dan jajaran pimpinan UM Metro, Bapak Ibu dosen dan teknik, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan kepada kita rahmat hidayah dan maunahnya, sehingga di pagi hari ini kita diberi nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, dan nikmat sempat. Kenikmatan iman dan kenikmatan keislaman mungkin sudah given bagi kita, karena kita sudah menjadi muslim, bahkan sebagian besar kita sejak kita belum lahir. Maaf, apakah ada di ruangan ini yang lahirnya kebetulan bukan dari keluarga muslim? Ada? Ada mualaf? Alhamdulillah. Kadang keberislaman dan keberimanan para mualaf itu saya lebih kagum. Kenapa lebih kagum? Sebab proses pencariannya itu bukan karena keturunan, tapi betul-betul proses pencarian yang kalau kita hubungkan dengan ayat yang tadi saya baca di pembukaan, wala tamutunna illa wa antum muslimun, itu prosesnya betul-betul jiwa raga dan nalar pikiran. Coba Bapak Ibu lihat bagaimana kisah-kisah para mu'alaf itu, perjuangannya itu luar biasa. Kadang saya iri. Ya bukan berarti kita tidak bersyukur karena kita lahir dari keluarga yang sudah muslim, tapi ketika kita melihat sesuatu taken for granted itu biasanya kemudian ghirohnya itu kurang nendang. Nah, ini sekedar untuk introspeksi di awal. Nah, Bapak-bapak, Ibu-ibu, saya diminta oleh Pak Rektor dan juga Pak WR4 untuk silaturahim ke Metro ya. Nah, saya buat judul, nggak tahu ini presentasi atau ujian atau apa itu. Nah, saya mencoba untuk bagaimana agar UM Metro ini betul-betul bisa menjadi perguruan tinggi Muhammadiyah yang unggul, dan keunggulannya itu berbasis, nah ini Risalah Islam Berkemajuan. Risalah Islam Berkemajuan ini adalah dokumen resmi hasil Muktamar Muhammadiyah ke-48 di Surakarta. Ada yang udah baca? Ada yang pernah mendengar? Ya minimal hari ini mendengar. Pak Rektor, Pak WR, saya kira nanti dokumen ini ada versi PDF-nya, nanti diberikan kepada seluruh bahkan mahasiswa, teknik dosen untuk dibaca, dan ini menjadi world view. Jadi Islam berkemajuan itu sebagaimana ditegaskan oleh Prof. Haidar,
Ketua Umum PP Muhammadiyah, bukan mazhab, tapi lebih sebagai worldview, sebagai paradigma dalam membawa kemana peradaban Islam akan dibawa. Ada yang versi bahasa Arab juga Pak WR. Nanti saya beri PDF-nya. Jadi kumpulan dokumen-dokumen organisasi yang versi bahasa Arab ada. Jadi membangun keunggulan UM Metro berbasis risalah Islam berkemajuan, itu kalau diarahkan kira-kira ya Risalatul Islam at-taqaddumi ka asasi litamjizil jami'atul Muhammadiyah Metro, kira-kira itu. Metronya tidak saya tulis di situ. Oke, itu sequel dalam film Sang Pencerah. Waktu itu Kiai Dahlan ditanya apa itu agama, dan kemudian Kiai Dahlan membuat tamsil dengan memainkan biola itu. Biola yang dimainkan Kiai Dahlan pertama nadanya bagus, bisa dinikmati. Bahkan orang lain yang mendengar pun juga ikut merasakan keindahan, kenyamanan. Dan yang kedua diminta muridnya untuk memainkan biola itu. Hasilnya seperti tadi. Nah, agama bagaimana disampaikan Kiai Dahlan dalam sequel ini bisa seperti itu Bapak Ibu. Kalau dipraktekkan dengan baik akan menjadi solusi, tapi kalau dipraktekkan dengan asal-asalan bisa menjadi sumber masalah. Coba next slide Mas. Ini. Oke, ini kalau kondisi umat kita seperti ini, itu berkemajuan tidak kira-kira? Ini ada di sekitar kita loh, ini kayak gini nih. Masyarakat kita banyak yang seperti ini, berkemajuan belum? Berikutnya, next, kekerasan yang seperti ini berkemajuan tidak? Mengatasnamakan agama lagi melakukan kayak gitu, berkemajuan tidak? Next slide. Nah, anti-antian seperti ini kira-kira berkemajuan tidak? Mengatasnamakan agama juga, berbeda pendapat, berbeda paham, anti-antian, kayak surga mau dikapling sendiri. Kalau konfliknya beda pendapatan masih mending ya Pak Rektor ya, hanya beda pendapat. Berikutnya, ini juga ini murid-murid kita kayak gini tuh. Fenomena kelulusan, bergeber, berkemajuan tidak? Berikutnya, yang seperti ini juga mengatasnamakan agama kadang, berkemajuan tidak seperti ini. Berikutnya, nah ini kayak gini berkemajuan tidak? Mau makan minum bukannya berdoa, selfie dulu. Ritual doa diganti ritual foto. Berikutnya, nah untung kita bermuhammadiyah. Dan di dalam muktamar kemarin sebagaimana saya sampaikan, sudah ada dokumen resmi Risalah Islam Berkemajuan, keputusan Muktamar Muhammadiyah ke-48 di Surakarta. Nah, ada yang sudah pernah membaca? Sudah khatam Ustaz? Belum. Ini bagus kalau seandainya nanti dijadikan serial tema kajian per babnya itu. Sebab dari sini kita akan tahu manhajnya kemana. Kita akan tahu worldview yang dikembangkan oleh Muhammadiyah seperti apa, agar UM Metro sebagai bagian dari salah satu amal usaha Muhammadiyah itu mencapai keunggulan, tapi keunggulannya bukan sekedar keunggulan simbolik, tapi unggul yang sebenar-benarnya.
yang dalam pagi ini akan kita telaah bersama menggunakan basis dokumen Risalah Islam Berkemajuan. Nah, Bapak-bapak, Ibu-ibu, next slide. Ini kalau pakai teori sejarah ya. Kalau pakai teori sejarah itu kan paling tidak perjalanan peradaban bisa kita teropong dari 3 teori. Yang pertama teori sirkuler. Teori sirkuler seperti gambar itu. Pokoknya hidup itu seperti kalau dalam tradisi lain cokro manggilingan yang berputar, roda itu berputar. Umat Islam pernah berjaya pada abad ya 8 sampai pertengahan ya. Ada Cordova. Kemudian yang di situ salah satu ikonnya Baitul Hikmah, sebagaimana nama masjid ini ya. Baitul Hikmahnya kalau dulu betul-betul di situ menjadi pusat ilmu pengetahuan. Kemudian saat ini kebetulan yang leading dalam mengelola teknologi itu Barat, meskipun sudah banyak dikritik ya. Barat itu maju teknologi modern tapi kropos. Tapi meskipun begitu, sebagian besar bangsa-bangsa Muslim itu masih menjadi bangsa konsumen. Umat Islam Indonesia yang jumlahnya 200 juta lebih itu sebagian besar masih menjadi bangsa konsumen. Kalau kita nggak percaya, Bapak Ibu, saat ini kan bawa HP semua ya. Coba dicek HP-nya itu merek apa? Adakah HP yang dibawa itu merek dari negara berpenduduk mayoritas Muslim? Mereknya kalau nggak Samsung atau Oppo malah ditakoni atau Apple Prowa. Apple Prowa aja mahal, apalagi kalau utuh ya itu ya. Itu produk mereka semua, Pak. Kita naik haji sejak dari persiapan sampai berangkat itu pesawat yang kita pakai juga. Saya pernah bermimpi bahwa semoga itu yang dipakai salah satunya itu pesawat buatan PT Dirgantara Indonesia. Ini ternyata ya yang dipakai Boeing, yang dipakai Airbus ya. Sudah gitu oleh-oleh yang kita beli ternyata made in. Oleh-oleh yang kita beli kalau haji itu sebagian besar made in China, tasbih. Jadi kayak gitu. Saat ini posisi umat Islam itu sedang berada pada posisi yang kalau dalam pakai teori sirkuler ini sedang berada pada posisi yang terpuruk. Banyak negara-negara mayoritas penduduk Muslim tapi pada konflik, dilanda perang. Saudara-saudara kita di Yaman, ya, Syria, kemudian Afghanistan, konflik tanpa henti. Jadi sejarah itu hanya akan mengulang. Cuman pertanyaannya kalau pakai teori ini kapan kira-kira umat Islam akan berada pada titik kemajuan? Apakah kemajuan itu sebuah hadiah atau sesuatu yang harus kita perjuangkan? Saya kira kemajuan, kejayaan itu bukan hadiah, tapi sesuatu yang harus kita perjuangkan. Perjuangannya pakai apa? Perjuangannya tentu ya pakai ilmu. Nah, slide berikutnya kita bisa melihat pakai teori lain. Kalau pakai teori lain, sejarah itu linier, nggak akan mengulang kembali. Pokoknya kalau sudah kemudian bergerak dari satu titik ke titik yang lain, nanti akan menuju ke titik baru. Banyak teori-teori. Ini biasanya teori evolusi ini. Teori evolusi itu proses panjang kemudian memunculkan
hal baru terus. Apakah ada yang seperti ini? Ya ada. Perkembangan peradaban, perkembangan makhluk hidup juga seperti itu. Nggak akan kembali ke titik sebelumnya. Nah, ini memang dua teori yang sangat bertolak belakang. Kemudian muncul teori ketiga yang itu gabungan dari itu, yang disebut dengan teori sirkuler atau maksud saya teori spiral. Teori spiral itu gabungan antara sirkuler dan linear tadi. Jadi ada titik kemajuan, di suatu saat nanti akan ada hal-hal baru, akan tetapi ada juga titik-titik keterulangan. Nah, saya kira teori yang dominan yang ini. Mungkin cara kita ibadah hajinya tetap, tapi cara kita berhaji kan berbeda-beda. Sebelumnya naik onta, naik kapal, naik kuda ya. Saat ini naik pesawat. Meskipun ada lagi yang mengulang. Katanya kalau haji naik pesawat itu lama antrinya. Ada yang kemudian malah naik sepeda lebih cepat, katanya nggak antri gitu ya. Tapi kan itu nggak menjadi mainstream. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, di tengah proses kemajuan zaman ini Muhammadiyah sebenarnya sudah menetapkan. Jadi nanti kalau kita baca dokumen-dokumen Risalah Islam Berkemajuan itu tampak sekali lebih mendekati kepada teori spiral tadi. Jadi ada sesuatu yang yumkinul tataghayyur, yang mungkin berubah, tapi juga ada sisi-sisi yang sawabit, yang tetap. Nanti baca aja dokumen seperti itu. Nah, kesadaran itu sebenarnya sudah ditulis oleh para pendahulu-pendahulu Muhammadiyah. Umpamanya ini Suara Muhammadiyah nomor 2. Jadi terbitan Suara Muhammadiyah nomor 2 tahun 1915. Kalau menurut kalender Masehi, Muhammadiyah berdiri tahun 1912. Berarti ini tahun ke 12, 13, 14, 15, tahun ke-3 atau tahun ke-4 ya dari kelahirannya. Itu sudah ditulis, Pak. Di situ disebutkan untuk apa toh Muhammadiyah berdiri. Sudah disebutkan karena pakai bahasa Jawa, Bapak Ibu. Suara Muhammadiyah itu ketika pertama kali terbit itu pakai bahasa Jawa. Disebutkan awit miturut paugeraning agami kita Islam sarta cocok kalian pikajenganipun zaman kemajengan. Kemajuan yang seperti apa? Pasti kemajuan sebagaimana tadi dijelaskan yang menggabungkan antara ajaran Islam yang sawabit itu, tapi kemudian yang cocok dengan perkembangan zaman. Soleh fikuli zaman wa makan. Nah, yang digambarkan dalam film tadi, Kiai Dahlan memainkan biola, enak didengar. Itu kira-kira kalau kita praktek mengamalkan agama yang baik, benar, kira-kira seperti itu hasilnya. Tapi kalau cara mengamalkannya asal-asalan yang seperti digambarkan oleh muridnya tadi, yang terjadi berantakan. Maka refleksi kita, jangan-jangan kenapa kok umat Islam itu tidak segera bangkit berkembang? Pertanyaan ini kan pernah dilontarkan oleh Syekh Sakim Arslan. Limadza ta'akhkharal muslimun wa taqaddama ghairuhu. Kemudian Muhammad Abduh ketika waktu itu sebagian bangsa mayoritas muslim dijajah berkesempatan untuk mengunjungi Eropa. Kemudian sampai pada sebuah pernyataan al-Islamu mahjubun bil muslimin. Jadi umat Islam itu, keindahan Islam itu
itu tertutup oleh prakteknya umat Islam itu sendiri. Kemudian juga muncul umpamanya Muhammad Iqbal ya, penyair dari Pakistan itu ya. Dia juga menyampaikan pernyataannya. Di barat saya menemukan Islam tanpa kaum muslimin. Di timur saya menemukan kaum muslimin tanpa Islam. Apa itu maknanya? Jadi kalau etos dalam prinsip kita beramal, bekerja, rupanya kita harus disiplin, tepat waktu, tertib. Itu kan ajaran Islam semua itu. Menjaga kebersihan. Itu ditemukan oleh Iqbal, ditemukan oleh Abduh ketika waktu itu berkunjung ke barat. Kedisiplinan, tepat waktu, bersih. Tapi mereka non muslim. Jadi prinsip-prinsip Islam itu diamalkan. Sementara ketika ke timur, kembali ke negaranya, melihat banyak sekali umat Islam. Akan tetapi kok kotor, hidupnya jumut, kurang gizi, kira-kira kayak gitu. Nah, dengan risalah Islam berkemajuan tadi, kita ingin bahwa kemudian umat Islam itu ya tegak, tidak menjadi inferior ketika berhadapan dengan bangsa-bangsa lain. Nah, slide berikutnya, sebenarnya gagasan Islam berkemajuan itu juga sudah dibahas sejak Muktamar ke-37 tahun 1968 itu. Jadi waktu itu dibahas di antara 9 ciri masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Di situ di dokumen itu dituliskan masyarakat berkemajuan yang ditandai oleh masyarakat yang maju dan dinamis serta dapat menjadi contoh. Nah, ini uswah. Nah, sekarang kalau kita refleksi dalam kehidupan sehari-hari, kira-kira mana ya kelompok, organisasi, atau kampus, atau apapun itu, sekolah yang sudah mencerminkan ini, yang sudah mencerminkan maju dan bisa menjadi uswah. Di metro saja, sudahkah rumah sakit kita menjadi uswah bagi rumah sakit yang lain? Sudahkah sekolah-sekolah kita menjadi uswah bagi sekolah-sekolah yang lain? Sudahkah UM Metro menjadi uswah bagi PTN, PTS yang lain? Ya, mungkin sebagian sudah ada titik-titik itu. Tapi apakah sudah sampai ke perilaku masyarakatnya? Mungkin keunggulan-keunggulan yang sudah kita capai itu jangan-jangan masih sekedar keunggulan simbolis. Ini saatnya untuk kita melakukan introspeksi. Ya, alhamdulillah kalau bicara pada level perguruan tinggi, dari 162 perguruan tinggi Muhammadiyah Aisyah itu kita sudah punya 13 yang unggul. Perlu kita syukuri. Ya, kalau saya bandingkan menurut data yang ada pada kami, di antara 5 perguruan tinggi Muhammadiyah di Lampung ini, UM Metro insya Allah yang paling leading dari segi jumlah mahasiswanya, dari segi tingkat komprehensivitas prodi-prodinya. Ini perlu kita syukuri. Tapi kita perlu benchmarking yang lebih luas agar tidak jago kandang kan. Apakah dibandingkan dengan PTS yang lain kita sudah termasuk yang paling leading? Kita naikkan lagi,
Apakah kalau kita bandingkan dengan PTS-PTN kita sudah paling lidik? Mungkin untuk skala lokal iya, tapi nanti kalau kita naik lagi ke skala yang lebih luas, kita lihat pakai Time Higher Education reportnya atau menggunakan WUR ya, World University Rank, kita masih sulit menemukan kampus-kampus dari organisasi Islam yang bertengger di 100 besar perguruan tinggi dunia. Kita masih antri, sebagian besar masih berada di angka 1000 besar. Ini PR kita bersama. Kan kalau seandainya kita ingin mencapai keunggulan kan harusnya unggul tidak hanya pada skala lokal, tapi bagaimana juga pada skala global. Nah, next slide. Kalau ada pertanyaan apa bedanya Islam berkemajuan dengan Islam kiri, Islam transformatif, Islam berkemajuan, progresif, Nusantara, liberal dan seterusnya, ya pokoknya beda. Nanti kalau dipetakan seperti ini kira-kira posisinya itu. Islam berkemajuan, next slide, itu berada pada posisi tengahan. Ada yang di ujung liberal, ada yang di ujung kiri. Kita berada tengahan. Karena itu Kiai Dahlan, next slide, Kiai Dahlan itu kan sudah terkenal dengan warisannya selama beliau mengajarkan pada murid-muridnya itu. Kiai Dahlan dikenal dengan oleh para pengkaji setelahnya ya teologi al-ma'un, perspektif pembela kaum mustad'afin, bahasa sosiologisnya kaum proletar. Kemudian kenapa teologi al-ma'un? Karena Kiai Dahlan sangat legend itu ya, terkenal ya, bahkan dalam sequel filmnya itu juga ada. Kiai Dahlan mengajarkan bagaimana murid-muridnya ketika itu kan ditanya sampai bosen, Kiai kok yang dikaji kok hanya surat itu terus? Sudah ditanya oleh murid, oleh Kiai Dahlan, kamu sudah bisa membacanya? Sampun Kiai. Sudah tahu artinya? Insya Allah sampun Kiai. Sudah hafal? Sudah Kiai. Sudah mengajar kepada yang lain? Dikit-dikit sudah. Ketika sampai pertanyaan, sudah mengamalkannya? Semua muridnya terdiam. Nah, dari tafsir Al-Ma'un itu kemudian muncul amal-amal sosial, panti asuhan, rumah sakit dan seterusnya. Sehingga pada waktu itu Menteri Agama Darmidi Tahir sangat berharap pada Muhammadiyah. Coba kalau tafsir-tafsir amalinya itu diluaskan tidak hanya dalam konteks Al-Ma'un, tapi surat-surat yang lain. Umpamanya ayat tentang bahwa kita tidak akan sampai kepada puncak kecuali ila bisultan. Surat apa Ustaz itu? Sultannya itu kalau kita maknai sebagai kekuatan iptek kan luar biasa dasarnya itu kalau kita tafsirkan. Doharul fasad fil bari wal bahri ditafsirkan amali. Mestinya umat Islam akan menjadi umat yang paling membela kelestarian lingkungan. Bagaimana aum-aum dalam bidang itu diterjemahkan. Dan yang kedua, Kiai Dahlan itu juga dikenal dengan warisannya teologi al-asr. Jadi Kiai Dahlan itu mengajarkan Quran surat al-asr itu jauh lebih lama ternyata pada muridnya. Kalau Quran Ma'un diajarkan di sekitar 3-4 bulan, wal asri itu sampai 7 bulan diajarkan. Nah ini kalau kita gabungkan antara Al-Ma'un yang pro mustad'afin dan Al-Asr yang bekerja secara terorganisir, terprogram dan terencana profesional, itu sebenarnya sangat pas kalau kemudian kita jadikan sebagai dalam tanda kutip ya
pendekatan atau bahkan ideologi untuk melawan at-takatsur. At-takatsur itu kapitalisme, hedonisme ini. Jadi tepat sekali kita ini sebenarnya. Ada yang mengkritik kuliah di sekolah atau kuliah di perguruan tinggi Muhammadiyah itu kok semakin mahal ya. Ada yang mengkritik kayak gitu. Jadi harus kita jelaskan. Di Jakarta itu Bapak Ibu, semahal-mahalnya kuliah di UMJ dan UHAMKA itu SPP-nya jauh lebih murah daripada swasta yang lain. Trisakti, BINUS, Presiden. Sehingga ketika kita diserang kok kuliah di Muhammadiyah, sekolah di Muhammadiyah mahal, harus kita telisik apa iya mahal, bandingannya mana dulu. Jadi itulah gabungan antara Al-Ma'un dan Al-Asr kita kelola. Sehingga seperti itu kan kalau gambarannya next. Jadi dengan Al-Ma'un dan Al-Asr ini kita memadukan aktivismenya, geraknya untuk mengamalkan Islam yang berkemajuan dalam rangka at-takatsur, melawan at-takatsur. Kalau at-takatsur itu kan ya kapitalisme, ya mencari untung sebanyak-banyaknya. Kalau kita organisasi nirlaba dikembalikan lagi untuk kesejahteraan masyarakat, itu kepentingan dakwah. Nah, at-takatsur itu kalau digambarkan ini dalam film pendek kira-kira seperti ini. Coba kita putar lagi. Ini hedonisme itu kayak gini nih, nggak akan pernah puas. Coba Mas, kita putar Mas. Muncul nggak filmnya? Oh, nggak muncul. Di bawah diklik. Nggak, di bawahnya nggak muncul ya? Ya udah, dilewati aja. Nah itu. Betul. Kita ulang biar suaranya nyambung. Judulnya Black Hole. Ini contoh tata kasur yang seperti ini nih. Ya, jadi serakah itu seperti itu kira-kira. Tapi kemudian akan menjerat dirinya sendiri. Nah, at-takatsur, hedonisme, kapitalisme itu kalau dilawan dengan Al-Ma'un dan Wal-Asr sudah sangat pas sekali.
Ya, tinggal bagaimana kemudian kita mengaktualisasikannya. Nah, next slide. Langsung aja. Pindah. Oke. Nah, ini Bapak Ibu, saya ingin mengedepankan beberapa hasil inventarisir ini. Hasil inventarisir ini saya peroleh ketika ngisi beberapa pelatihan, kemudian tanya kepada peserta, kira-kira nilai-nilai budaya dalam tanda kutip Muhammadiyah yang patut diunggulkan itu apa saja sih selama ini? Kenapa Muhammadiyah ini masih bisa eksis? Bapak Ibu, awal pergerakan kemerdekaan tahun 1900 sekitar itu di Indonesia itu kan banyak sekali muncul organisasi-organisasi baik politik, ekonomi, dagang dan seterusnya. Dan alhamdulillah Muhammadiyah itu diantara sedikit organisasi yang masih eksis lebih dari 100 tahun. Organisasi-organisasi lain, parpol yang lain sudah tinggal nama ada di perpustakaan, di museum. Tapi Muhammadiyah masih tetap terus menjadi penggerak di masyarakat. Nah, setelah kita inventarisir ternyata Muhammadiyah itu punya tradisi, punya nilai-nilai budaya yang setelah kita cermati diantaranya selalu menjadi pelopor, bukan pengekor. Anda masih ingat? Kita masih ingat bagaimana itu ketika Kiai Dahlan dan murid-muridnya meluruskan arah kiblat. Resiko sebagai pelopor itu biasanya dikritik, dicaci maki, disalah-salahkan, bahkan sampai dikafir-kafirkan. Nggak hanya dibully gitu. Tapi sekarang apa yang terjadi? Hampir semua masjid bahkan ada sertifikasi arah kiblat. Model pendidikan klasikal apa yang terjadi? Waktu itu Kiai Dahlan membuat sekolah, di situ ada pakai bangku, pakai meja, dianggap sebagai meniru cara orang barat, orang kafir. Tapi sekarang semua ormas, termasuk yang dulu mengkritik, rame-rame membuat sekolah, rame-rame membuat perguruan tinggi. Sesuatu yang dulu mereka salah-salahkan sekarang merah. Ya itulah resiko sebagai pelopor. Dan saat ini Muhammadiyah di abad yang kedua ijtihad dengan kalender hijrah global. Banyak sekali Pak yang nyalah-nyalahkan, yang Arab gawe apa meneh kayak. Tapi insya Allah asal kita istiqomah, sesuatu yang awalnya dicemooh, ujung-ujungnya belakangnya mengikuti kita. Risiko sebagai pelopor. Kemudian dalam beramal Muhammadiyah itu berjamaah, berorganisasi. Kita nggak bisa bayangkan kalau seandainya warisan Kiai Dahlan, apa yang sudah didirikan Kiai Dahlan itu kemudian dihak patenkan menjadi milik keluarga. Tapi kan Kiai Dahlan nggak melakukan seperti itu. Semua orang bisa beraktivitas. Sangat inklusif, terbuka Muhammadiyah dibandingkan dengan lembaga-lembaga lain yang di situ faktor keluarga menjadi sangat dominan. Karena prinsip berjamaah, berjam'iyah, berorganisasi, melembagakan amal soleh. Amal soleh itu dilembagakan dalam bentuk sekolah, panti asuhan, rumah sakit, lazismu, jaringan petani Muhammadiyah dan seterusnya dilembagakan. Sebab saya kira ada pepatah ya dari Sayyidina Ali yang sangat terkenal itu, al-haqqu bila nidomin yahlibul batilu bin nidomin. Kemudian ilmu amaliyah, ilmu itu untuk diamalkan, tidak hanya berhenti di wacana, dan amal ilmiah. Prinsip kepemimpinannya kolektif kolegial, tertib, taat azas, aturan dan perundangan. Kalau sudah jadi keputusan negara yang kita ikuti. Demikian juga aum-aumnya, begitu sudah ada SK dari PP, la khilafah ba'da SK.
Mungkin proses-proses pengusulannya sempat rame-rame. Ini tradisi baik di Muhammadiyah. Tertib azas organisasi. Begitu ada SK, ya udah samina wa ta'na. Coba bandingkan dengan parpol. Jagonya kalah, ya udah buat partai baru kan gitu ya. Di Muhammadiyah, insya Allah dan dalam sejarahnya nggak pernah ada sampai kemudian pecah sampai ingin membuat tandingan. Amanah dan dapat dipercaya. Nah ini ceritanya banyak kalau ini. Para menteri yang membantu AUM ya, PTM itu kadang kaget. Dibantu 2 miliar, jadinya bangunan senilai 10 miliar. Dibantu untuk rumah sakit, dibantu taruhlah 5 miliar, jadinya bangunan dan isinya senilai 15 miliar. Tapi pernah ada pejabat yang datang, kami membantu di organisasi tetangga sana sudah keluar 10 M, fondasinya aja nggak selesai-selesai. Ini public trust ini harus kita jaga Bapak Ibu. Seimbang dalam amar ma'ruf dan nahi mungkar. Barat sayap gitu ya. Memelihara ukhuwah. Prestasi tiada henti dan dengan al-mahmud tadi pro duafa. Ada slot di aum kita itu ada slot untuk beasiswa kader, untuk beasiswa tidak mampu, ya seperti itu. Nah, ini saya ambilkan dari Pak Sekum ya, Prof. Mukti yang sekarang jadi Mendiknas. Islam berkemajuan itu dibangun dengan 5 fondasi. Yang pertama, tauhid yang murni. Tauhid yang murni. Muhammadiyah itu kan sangat peka sekali kalau terhadap sesuatu yang kira-kira itu nanti akan mengkoyak lidah kita, berbau syirik, ya kita tinggalkan. Mungkin di tempat lain masih ada yang menyimpan keris, tombak yang katanya ada tuahnya itu. Tapi kalau itu dianggap merusak akidah kita, kalau orang Muhammadiyah enggak segan-segan untuk kemudian membuangnya. Memahami Al-Quran dan As-Sunnah secara mendalam. Fondasi yang kedua. Yang ketiga, melembagakan amal soleh yang fungsional dan solutif. Jadi aum kita, baik kesehatan, kemudian pendidikan maupun ekonomi itu dalam rangka memberikan solusi. Kalau aum nggak hanya menjadi beban, nah ini harus kita introspeksi lagi. Aum itu harus menjadi solusi untuk jamaah, untuk masyarakat. Bahkan kebermanfaatnya itu inklusif. Bapak Ibu kalau pergi ke Indonesia Timur ya, ke Papua, ke NTT, di mahasiswa yang kuliah di UM Kupang itu 70% non muslim. Saat tanwir kemarin saya ketemu itu pakai seragam kokam, ikut menjaga gitu ya. Perempuan lagi, tapi ternyata dia Katolik. Ya enggak apa-apa, kita kan memang mencerahkan untuk semuanya. Bahkan yang nyanyi-nyanyi paduan suara itu ketika tanwir kemarin ya Pak Rektor ya, Pak Rektor hadir enggak itu kemarin di tanwir? Itu yang nyanyi itu sebagian mereka juga paduan suara gereja. Bisa dibayangkan itu kalau pas mereka nyanyi, ya Allah Tuhan Rabbiku Muhammad, itu kan secara tidak langsung syahadat sudah ya. Ketika kami tanya, enggak khawatir, enggak, lagunya bagus bilang gitu. Inklusif sekali. Kemudian yang berikutnya, berorientasi kekinian dan masa depan, ini yang penting. Orientasi kekinian dan masa depan, sehingga kalender hijrah global itu salah satu visi kedepannya seperti apa gitu. Jadi orientasi kita tidak hanya untuk selesai di saat ini, tapi masa depan. Nah, nanti bisa kita cermati di UM Metro ini
Kira-kira ada berapa prodi yang sudah berorientasi keilmuannya ke masa depan? Saat ini berkembang apa yang disebut dengan future studies. Jadi masa depan itu sesuatu yang harus kita rencanakan, kita kelola sebaik-baiknya. Bapak Ibu, apakah ada yang mengira dan membayangkan bahwa saat ini begitu cepat datangnya robot-robot itu akan hadir menemani aktivitas kita? Teknologi robot itu. Mesin cuci yang kita pakai itu sebenarnya teknologi robot paling sederhana. Mesin cuci, vacuum cleaner. Sekarang sudah banyak vacuum cleaner yang otomatis, jalan sendiri. Nah pertanyaannya, seberapa siap kita memproduksi yang seperti itu? Lagi-lagi kalau kita tidak siap, kita hanya akan menjadi konsumen lagi. Nah, dalam konteks mempersiapkan masa depan ini, kita masih banyak tertinggal. Padahal ada pepatah, tomorrow belong to people who prepare it today. Masa depan itu milik orang-orang yang mempersiapkannya hari ini. Kalau kita nggak mempersiapkan, perintah Nabi dalam hadis juga jelas kan? Orang yang beruntung itu yang di hari ini lebih baik dari hari kemarin. Kalau kita nggak mempersiapkannya, hari depan bisa menjadi lebih jelek daripada hari ini. Kemudian yang berikutnya, bersikap toleran, moderat, dan suka bekerja sama. Sehingga Islam berkemajuan itu Bapak Ibu, next slide, itu bukan Islam kemajon, ya, juga bukan Muslim kemajon. Kemajon ya sosok liberal itu loh, sosok pengen bebas dari nilai, itu kemajuan kayak gitu. Tapi kita itu berkemajuan yang tadi sudah jelas parameternya. Nah karakteristiknya nanti kalau Bapak Ibu buka next, ada 5 karakteristik yang ada di dokumen ini. Khosaisul Islamut Taqaddumi. Tadi sama, berlandaskan tauhid, bersumber dari Al-Quran, menghidupkan ijtihad dan tajdid. Tajdid, organisasi tajdid sudah melekat menjadi identitas Muhammadiyah, karena itu tradisi melakukan tajdid dalam berbagai bidang, keilmuan terutama, itu harus menjadi tradisi. Maka ketika nulis skripsi, tesis, disertasi itu kan selalu ditanya novelty-nya apa itu, kebaruannya apa dari karya Anda itu harus muncul. Itu bagian dari tajdid, keilmuan. Mengembangkan wasatiyat dan mewujudkan rahmat bagi seluruh alam. Tahqiqur rahmah lil alamin. Kemudian ada poin ini yang perlu saya garis bawahi, ijtihad berkelanjutan. Ijtihad berkelanjutan itu ijtihad yang berorientasi pada universalitas agama Islam, tidak berorientasi pada mazhab-mazhab di kalangan umat Islam, dan terbuka dan toleran terhadap perbedaan pemikiran. Jadi tidak merasa paling-paling, tapi kemudian kalaupun ada perbedaan ya kita hormati. Mazhab keagamaannya Muhammadiyah itu tidak terikat pada mazhab dan berorientasi kepada kemuliaan manusia. Manusia dimuliakan, bahkan mestinya kemuliaan itu kita berikan ketika mereka masih hidup. Jangan dimuliakan setelah mati. Karena ada juga yang memuliakannya justru nunggu setelah mati. Muhammadiyah tidak. Nah yang berikutnya ini saya ingin tekankan di dalam dokumen Islam Berkemajuan itu kan Muhammadiyah itu sering dikritik sebagai organisasi yang kering, miskin spiritual. Nah di dalam dokumen itu dijelaskan agak cukup panjang tentang apa itu tasawuf yang berkemajuan. Jadi Muhammadiyah itu tidak anti tasawuf Bapak Ibu. Muhammadiyah itu kan meyakini ada prinsip mahwal Islam, mahwal iman, wa mahwal ihsan. Nah, tapi tasawufnya di Muhammadiyah yang berkemajuan itu seperti apa? Disebutkan dalam dokumen itu, tasawuf bukan tasawuf
yang menyatukan antara manunggaling kawula Gusti itu, bukan wahdatul wujud, bukan juga tasawuf yang berorientasi kepada pemikiran yang daging-daging itu, tapi tasawuf yang di Muhammadiyah itu adalah dikenal dengan tasawuf akhlaki, moral, yang ihsani, yang memberikan etos bekerja dengan sungguh-sungguh dan ijtimai, berorientasi kepada sosial. Ada disertasi yang menulis tentang Pak A.R. Fahrudin Allahu Yarham itu masuk kategori seorang sufi ya. Sufi yang tidak harus bertorikot karena ketasawufannya melekat dalam kehidupan. Seorang ketua PP Muhammadiyah 4 periode ya Pak WR ya. Tapi sampai akhir hayatnya beliau tidak punya rumah. Pak R itu nggak pernah punya rumah sendiri Bapak, saking sederhananya. Jadi bangunan yang dipakai waktu itu bangunan yang saat ini menjadi kantor PP Muhammadiyah di Jalan Jatitiro itu. Itu dulu bangunan lama ya. Jadi Muhammadiyah beli, kemudian dipersilahkan Pak AR untuk menempati. Tapi miliknya milik Muhammadiyah. Ketika bangunan itu di akhir hayatnya Pak AR sudah tidak ada, sudah tidak menjabat ya. Bangunan itu oleh PP sebenarnya mau dihibahkan kepada beliau, tapi beliau menolak, nggak bersedia. Ketika Pak R wafat, PP dan beberapa aum itu berencana ingin membuatkan rumah untuk istri Pak R. Bu AR juga tidak bersedia menerima. Sampai akhir hayat Bu AR itu kan tinggalnya bersama anaknya Pak Sukriyanto AR. Maka banyak disertasi tulisan yang bagaimana sebenarnya sufi sejati tidak harus mengikatkan diri pada satu aliran atau tarikat sufi tertentu. Ini perspektifnya Tasawuf Muhammadiyah, membawa sikap tasawuf dalam kehidupan sehari-hari yang tidak terbatas pada persoalan ibadah. Jadi tidak mementingkan hanya berapa ribu kalimah thayyibah dibaca, tapi lebih kepada aktivismenya diwujudkan dalam bentuk-bentuk kesalehan individual dan sosial. Semangat kedermawanan dan kesederhanaan perwujudan dari tasawuf semacam itu. Pemahaman dan pelaksanaan lebih sesuai dengan keadaan dan bersifat luas. Tasawuf menjadi lebih hidup, berkembang, bersenyawa dan menyatu dalam kehidupan duniawi. Hadir dan menyatu dalam setiap tindakan manusia dalam semua bidang kehidupan. Dan terakhir, kegiatan duniawi seperti sosial, hukum, ekonomi atau politik semuanya harus mengandung makna spiritual. Kalau kita memaknai apa yang kita lakukan, baik bekerja, berkendara, apapun itu, maka insya Allah sesuatu itu bermakna. Cuman yang sering terjadi itu kita sering kali menyalahgunakan bismillah. Bismillah itu kan kita menggunakan bersumpah atas nama Allah, mestinya kan untuk kebaikan. Tapi seringkali tanpa sadar kita itu membawa nama Allah untuk hal-hal yang tidak baik. Contohnya, ini paling sederhana. Kita naik kendaraan. Di depan ada traffic light, lampu bangjo itu. Sudah kuning, tapi bismillahirrahmanirrahim tancap gas kenceng. Kasihan Allah itu. Dibawa-bawa dipakai untuk melanggar aturan. Itu kalau kita fleksi dalam kehidupan pekerjaan kita sehari-hari, mungkin adik-adik mahasiswa atau siswa-siswa kita nyontek bismillahirrahmanirrahim, semoga nggak ketahuan nih. Itu udah salah kaprah itu tasawufnya harus diperbaiki. Pastikan kalau kita sudah bismillah membawa nama Allah,
yang kita lakukan adalah kebaikan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang berikutnya, Islam berkemajuan itu memiliki 4 area gerakan. Yang pertama itu sebagai gerakan dakwah, kemudian gerakan tajdid, gerakan ilmu, dan gerakan amal. Karena itu kita pastikan PTM kita itu gerakan ilmunya terus berkembang. Gerakan amalnya apalagi. Kadang kami masih kagum ketika melihat umpamanya ada program yang paling sering itu umpamanya bantuan Palestina dan seterusnya itu cepat sekali kita terkumpul. Oke, next slide. Nah, yang next aja. Nah, pengkhidmatan Islam berkemajuan itu kita mengkhidmatkan diri untuk umat, untuk kebangsaan di mana kita hidup, tanah air, kemanusiaan, pengkhidmatan global, dan pengkhidmatan masa depan. Maka saya garis bawah yang global ini, ketika Muhammadiyah saat ini punya satu sekolah di Australia, Muhammadiyah Australian College, di Malaysia punya UMAM, di Turki, kemudian juga di Mesir ada TK, kemudian di Lebanon cukup berkembang tapak sucinya, itu bagian dari pengkhidmatan global. Nah, tugas besar perguruan tinggi, saya kira bagaimana kita pengkhidmatan masa depan ini harus kita antisipasi terus. Nah, next. Sehingga kalau ada pertanyaan PTM berkemajuan itu seperti apa, saya kira ya PTM yang memenuhi karakteristik RIB tadi, misalnya PTM yang bisa menjadi ladang pengkhidmatan Islam berkemajuan tadi, PTM yang melaksanakan 3 area gerakan Islam berkemajuan tadi, dakwah, tajdid, ilmu, amal, itu kuncinya, itu yang berkemajuan. Nah, yang sering terjadi, naudzubillah ini, next, semoga kita terhindar dari para pendusta Muhammadiyah. Ini saya ambilkan dari uslubnya surat Al-Ma'un. Ya, Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Nah, ini saya sadur menjadi, tahukah kamu, karena Muhammadiyah itu kan gerakan agama juga kan ya, tahukah kamu siapa yang mendustakan Muhammadiyah? Mereka adalah yang menghardik para kader dan tidak memanfaatkan aum untuk ibadah dan dakwah. Pokoknya kalau kita di aum ini hanya semata-mata mencari isi perut, nah ini termasuk yang ini. Celakalah para pengelola aum, yaitu mereka yang abai terhadap amanah yang diemban dan enggan mendukung dakwah dan kemajuan bagi persyarikatan. Ini saya temukan di MBS, Bapak Ibu, di Muhammadiyah Boarding School-nya Prambanan. Saya menemukan ini, para pendusta Muhammadiyah. Wah, masuk ini. Itu saya foto untuk refleksi kita sebagai pengelola aum pakai kader. Nah, yang sering terjadi itu kan tarik menarik ya, antara kader di aum dan bukan kader di aum. Ini saya buat peta aja, ini 2 slide terakhir ini. Pertanyaannya di mana posisi kita? Karena seringkali perguruan tinggi Muhammadiyah termasuk UM Metro itu kan juga penting untuk mengedepankan tenaga-tenaga SDM yang profesional sesuai dengan keilmuannya. Prioritasnya tentu kalau kita punya kader yang profesional sesuai dengan bidang keilmuannya, wah luar biasa. Tapi kenyataannya ilmu-ilmu tertentu itu langka, Bapak Ibu. Saya kebetulan di BPH UAD. Di situ juga ada fakultas kedokteran. Awal-awal itu kita mencari dosen FK itu cukup sulit karena turnovernya tinggi.
diterima, kemudian tiba-tiba resign, karena tempat lain lebih menjanjikan itu ya. Saya nggak tahu, semoga di sini nggak mengalami seperti itu. Prodi-prodi lain semuanya farmasi, kadang kita mencari ini yang ada di IMM itu. Saya sampai tanya, "Bu, saya diberi alumni aktivis IMM yang dari fakultas ini ilmu ini." Nggak datang, sulit. Nah, karena itu ini PR kita bersama. Sebab begitu masuk di PTM kita itu seringkali kemudian terjadi tarik menarik. Wah, dia bukan kader, wah dia kadernya abal-abal macam-macam. Ya, tanggung jawab perguruan tinggi sebenarnya ketika siapapun sudah masuk untuk kemudian kita kader, jangan lagi kemudian disengkang-sengkang. Kewajiban kita bagaimana untuk kemudian kita ya kalau tadinya hijaunya muda ya kita tambahi warnanya biar hijaunya jadi hijau tua melalui proses kaderisasi. Yang merasa latar belakangnya bukan kader ya harus istilahnya ya memahami mekanisme ini bagian dari komitmen bersama. Karena kita petanya kan sering sekali kita kalau bisa itu dapat yang biru semua itu, dia kader, dia aum, dia amanah, profesional, tanggung jawab. Wah, kalau ada orang-orang seperti ini mencari rektor gampang Pak. Prakteknya itu kami di Majelis Dikti itu cari rektor, cari WR itu kadang sulit juga gitu. Ada kader tapi kelasnya kelas merah itu. Yang kanan itu. Kader tidak amanah. Dia kader tapi asal-asalan. Kalau diberi amanah meletro. Tahu meletro ya? Dititipi undangan aja nggak diberikan. Diundang rapat nggak mau hadir. Padahal katanya kader. Tapi sebaliknya ada juga bukan kader di AUM tapi dia amanah profesional tanggung jawab yang kelas oranye itu. Nah, yang repot itu yang kelas itu. Bukan kader tapi juga tidak amanah. Tidak profesional, tidak tanggung jawab. Kalau sudah tidak bisa dibina ya kalau sudah nggak bisa dibina nah, monggo silakan. Nah, sehingga ada 4 tipe dosen dan tandi di PTMA itu. Ada tipe wajib, sunnah, makruh, haram. Kira-kira kita masuk yang mana? Kita masuk tipe wajib apabila keberadaan kita di UM Metro ini menjadikan UM Metro maju dan berkembang. Ketiadaan kita mengakibatkan UM Metro mengalami kemunduran. Aduh, ini Ustadz Iksan nggak hadir nih. Kalau Ustadz Iksan nggak hadir ini rapat bisa kacau ini. Kalau sudah seperti itu berarti dia kategori wajib. Tapi ada juga yang sunnah. Keberadaannya menjadikan PTMA lebih baik, ketiadaannya menjadikan PTMA hanya menjadi lebih baik. Ya tambah-tambah sajalah. Nah, yang dihindari itu yang makruh dan haram itu Bapak Ibu. Keberadaannya menjadikan PTMA mengalami banyak hambatan dan rintangan. Betul. Ketiadaannya menjadikan PTMA lebih baik. Waduh, dia ikut rapat pasti alot nanti. Sebab kebanyakan interupsi gitu. Ada nggak yang seperti itu? Pokoknya kalau dia rapat dihindari. Diputuskan aja sebelum dia hadir gitu. Jangan-jangan masuk kategori yang makruh itu. Nah, yang naudzubillah yang tipe kalau ada yang tipe haram, keberadaannya menjadikan PTMA mengalami kemunduran dan kegagalan. Ada kebijakan-kebijakan yang merugikan persyarikatan, tidak mendukung dakwah. Ketika tidak ada, wah semakin berkembang. Oke, monggo kita introspeksi, mudah-mudahan ada manfaatnya. Sehingga tipe pengelola PTMA, slide terakhir ya, itu kita perbanyak yang tipe wajib. Insya Allah melalui kaderisasi, melalui kajian-kajian seperti ini, itu bagian dari memperbanyak yang tipe wajib. Yang makruh dan haram itu ya kita jauhkan seperti titiknya itu juga semakin menjauh. Saya kira itu Ustaz.
Kita akhiri baca hamdalah saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.